Baik, apa kabar teman-teman ya? Kalau teman-teman nanti merasa tua kalian. Kalau gitu saya ganti dengan kata-kata para mahasiswa sekalian. Apa kabar? Semoga dalam masa pandemi ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jangan pernah keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget gitu. Baik, pada hari ini kita akan melakukan atau kita akan kuliah seperti biasa dan topik kita pada hari ini adalah Corporate Social Responsibility. Nah, namun sebelumnya sesuai dengan arahan dari yang pertama, kita akan melakukan terlebih dahulu pretest seperti biasa. Pretestnya karena di sini dalam posisinya kita dalam virtual, maka harapan saya pretestnya dikerjakan secara jujur dan dijawab dengan benar sesuai dengan apa materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Baik, kita berikan waktu 5 menit untuk menjawab soal dan soalnya sudah saya sebentar akan saya bagikan. Oke. Saya bagikan dalam WA group. Silahkan mulai dari sekarang dikerjakan dulu, jangka waktunya 5 menit. Silahkan. Oke, Bu.
Oke, waktunya cuma 1 menit lagi. Baik, sekarang dikirimkan jawabannya dan nanti biar kita bisa lanjut ke kegiatan perkuliahan kita selanjutnya. Saya kira sudah mudah-mudahan sudah semua mengirimkan jawabannya. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis dan harapan saya sudah dikirimkan semua, maka kali ini selama kurang lebih 15 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang corporate social responsibility dan terkait materi konsep dan kira-kira nanti materi konsep ini mana yang menjadi variabel dan dimensi dan indikator serta bagaimana menghitung indeks GRI yang biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan menulis tugas akhir. Kemudian bagaimana penerapan CSR itu di dalam perusahaan. Baik, kita mulai dengan pertama adalah berkait dengan makna atau apa sih corporate social responsibility itu. Nah, kalau kita mau lihat dari beberapa buku, saya merangkum menjadi bahwa corporate social responsibility itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan kepada lingkungannya, karena mereka mengambil manfaat dari lingkungannya dan kemudian lingkungannya juga perlu diberikan semacam feedback dari perusahaan untuk untuk lingkungannya tersebut. Nah, jadi di situ pada awalnya perusahaan muncul awal penerapan dari CSR itu oleh perusahaan hanya dengan adanya aturan, ya, dengan adanya aturan. Kalau di Indonesia aturannya tidak mengikat, tapi kalau di luar negeri mengikat. Nah, sebenarnya bukan karena ada aturan, etika dari perusahaan itu adalah bagaimana perusahaan itu harus betul-betul menganggap sebagai corporate social responsibility itu sebagai bagian dari pendekatan mereka kepada masyarakat, karena mereka mengambil
keuntungan dari lingkungan. Keuntungan dari lingkungan itu kalau di perusahaan-perusahaan yang mengambil sumber daya alam, maka jelas merusak lingkungan misalkan, dan itu akan dibuat model corporate social responsibility-nya, bagaimana mereka melestarikan lingkungan, kemudian mungkin bagaimana dia melindungi masyarakat sekitar dari kerusakan lingkungan yang mereka perbuat, misalkan seperti itu. Dan walaupun ada aturan dari pemerintah bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas pengambilan sumber daya alam itu harus melakukan pembenahan kembali sumber daya alam yang sudah mereka rusak. Nah, di dalam aktivitasnya corporate social responsibility itu sebenarnya terdiri dari 3 fokus. Fokusnya itu ada profit, ada planet, ada people. Jadi ada bagaimana perusahaan mengambil manfaat dari planet, ya, kemudian dia harus mempertanggungjawabkan atau harus dari planet yang mereka ambil manfaatnya itu mereka kemudian mendapatkan profit, dan kemudian harusnya mereka juga memberikan sebagian dari kondisi masyarakat, kondisi dari profitnya tadi, ya, maksudnya dari profitnya itu mereka harus memberikan feedback lagi kepada masyarakat dalam bentuk misalnya program-program pendidikan, program kesehatan, dan sebagainya. Jadi bukan hanya perusahaan mengambil keuntungan, harus mengembalikan sebagian dari untungnya itu untuk masyarakat. Nah, sebenarnya yang paling mendasar dari manfaat corporate social responsibility itu ada bagaimana mereka mengurangi resiko, ya, mengurangi resiko bahwa ada pandangan negatif dari masyarakat. Kemudian ada sedikit insentif pajak yang diberikan dengan adanya dengan melakukan corporate social responsibility ini, misalkan seperti itu. Lalu yang nggak kalah pentingnya adalah ternyata sekarang corporate social responsibility itu sudah tidak lagi dianggap sebagai pemenuhan kewajiban kepada masyarakat saja, tetapi sudah menjadi bagian dari cara perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Nah, ini sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai bagaimana peran dari CSR itu terhadap peningkatan penjualan. Dalam pelaksanaan corporate social responsibility itu sebenarnya banyak sekali yang berperan di situ, ya. Jadi ada beberapa peran-peran. Jadi corporate social responsibility itu perannya memang di dalam perusahaan itu sendiri, tetapi sebenarnya pelaksanaannya bisa saja dilakukan oleh pihak lain. Tapi sesungguhnya yang paling baik adalah corporate social responsibility activity itu dilakukan oleh perusahaan itu sendiri dengan melibatkan para karyawannya. Nah, lalu yang berikutnya kita akan melihat bahwa di dalam perkembangan corporate social responsibility itu di era tahun 1960 sampai 1970 dia bentuknya baru berupa pemberian sumbangan. Lalu berkembang lagi dari tahun 80 ke 90 menjadi model bagaimana korporasi ke negara, misalkan seperti itu. Bagaimana mereka mensupport negara dan sebagainya. Kemudian dari tahun 1999 menjadi aliansi strategi seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak lagi menjadi kewajiban saja atau memenuhi kewajiban kepada aturan negara, tetapi sudah mengarah kepada aliansi strategis bagaimana mengembangkan aktiviti penjualan. Kemudian bagaimana kaitannya GCG corporate social responsibility dengan GCG? Ternyata di dalam
GCG itu ada 5 peran: accountability, responsibility, independency, dan fairness. Nah, di dalam GCG itu ada keterbukaan informasi. Nah, di dalam pelaksanaan corporate social responsibility, supaya masyarakat tahu bahwa masyarakat itu bahwa perusahaan ini telah melakukan aktivitas corporate social responsibility, maka perlu dilakukan reporting, ya. Jadi keterbukaan informasi itu bentuknya adalah reporting. Nah, istilahnya adalah bagaimana perusahaan memproklamirkan ya apa yang dilakukan oleh perusahaan itu terhadap lingkungannya. Nah, di dalam aktivitasnya sekarang perusahaan telah melakukan menginformasikan GCG itu, menginformasikan corporate social responsibility itu dalam bentuk satu laporan, namanya sustainability report. Nah, di dalam activity sustainability report ini nanti akan ada yang akan dinilai oleh perusahaan, oleh masyarakat. Nah, di waktu kita menggunakan pada saat perusahaan itu membuat report sustainability report yang harus disampaikan kepada masyarakat atau kepada stakeholder itu adalah semua aktivitasnya. Jadi harusnya bentuknya full disclosure, ya. Jadi full disclose terhadap activity dari corporate social responsibility tersebut. Kemudian di dalam aktivitinya ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yaitu prinsip-prinsip CSR-nya. Yang pertama, prioritas korporat, kemudian manajemen terpadu, proses perbaikan berkesinambungan, ini berkait dengan bagaimana mereka memperbaiki lingkungan, kemudian bisa bentuknya pendidikan karyawan, pengkajian dampak sosial berkait dengan produk dan jasa mereka, dan informasi publik serta fasilitas operasionalnya. Nah, di dalam ada tambahan berikutnya berkait dengan penelitian. Nah, perusahaan juga boleh melakukan aktiviti corporate social responsibility dalam bentuk mengikuti melakukan penelitian bagaimana pengembangan produk dan sebagainya. Jadi ada lagi dalam bentuk di sini yang siaga menghadapi darurat misalnya. Ini juga merupakan bagian dari activity corporate social responsibility. Kemudian ada memberikan sumbangan, ini banyak sekali yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada prinsip-prinsip pencegahan dan seterusnya. Nah, ini ada 16 prinsip inilah yang harus dijalankan oleh perusahaan waktu membuat kegiatan corporate social responsibility. Nah, di dalam aktivitasnya perusahaan aktivitas corporate social responsibility itu perusahaan banyak melakukan kegiatannya yang betul-betul hanya dalam bentuk misalnya memberikan sumbangan atau mereka memperbaiki saluran air misalkan seperti itu. Tapi sesungguhnya di perusahaan-perusahaan itu bisa melakukan pertama seperti misalnya kalau perusahaan itu ada di sekitaran lokasinya dekat pantai misalnya, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan itu bukan hanya bersih-bersih pantai, tetapi bagaimana menyadarkan masyarakat, kemudian bagaimana tindakan pencegahan supaya air laut itu tidak terkotori misalnya, dan tentunya dilihat dari perusahaan itu sendiri, apakah saluran pembuangan dari limbah-limbah mereka tidak masuk ke laut misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana pendidikan kepada masyarakat mengenai kalau pembuangan sampah misalnya, sampah-sampah itu tidak langsung ke laut misalnya gitu, tapi mungkin diolah terlebih dahulu seperti apa, dan itu bisa dibuat oleh perusahaan di sekitar perusahaan yang misalnya perusahaan mendirikan salah satu pengolahan sampah plastik misalkan, atau misalnya kegiatan untuk mengkoordinir pengumpulan sampah plastik, kemudian
minyak bekas dari rumah tangga misalnya, jadi dikoordinir oleh perusahaan, kemudian minyak jelantah ya kalau di apa namanya di perusahaan di rumah tuh itu bisa dikumpulkan oleh perusahaan, dikoordinir sehingga tidak merusak lingkungannya, misalkan seperti itu. Nah, lalu bisa juga misalnya aktivitasnya selain itu adalah bagaimana mulai dari perbatasan dari satu daerah tempat perusahaan itu berdiri sampai dengan perbatasan berikutnya, mereka melakukan kolaborasi, melakukan aktivitas, misalnya membuat kampung wisata, misalkan seperti itu, bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga membangkitkan ekonomi masyarakat. Nah, itu juga merupakan bagian dari kegiatan CSR. Nah, kalau yang saya amati di dalam aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan, nggak banyak melakukan itu. Nah, mereka lebih banyak kepada bagaimana memberikan sumbangan, melakukan aktiviti pendidikan, misalkan seperti itu. Nah, kita sebenarnya sebagai masyarakat bisa sebenarnya mengajukan proposal kepada perusahaan yang ada di dekat kita untuk membuat sebuah aktiviti yang bisa dikategorikan sebagai penyaluran dana corporate social responsibility dari perusahaan kepada masyarakat gitu ya. Nah, kita sebagai mahasiswa juga boleh melakukan mengajukan project proposal kepada perusahaan untuk bisa dijadikan sebagai project corporate social responsibility. Aktivitasnya bisa macam-macam, misalkan bagaimana melakukan Karang Taruna, misalnya melakukan pendidikan luar sekolah, misalnya begitu, dikoordinir oleh mahasiswa, melakukan misalnya yang ada teknik melakukan pengelasan, atau mungkin bagaimana membuat sampah plastik menjadi barang berguna, misalkan begitu, atau mungkin melatih para anak-anak yang dari SD sampai dengan SMA atau SMP, mereka berlatih bahasa Inggris, misalnya mahasiswa mengkoordinir itu, nah itu sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar tentunya. Nah, itu bisa kita mintakan project proposal, kita buatkan project proposalnya kepada kepada perusahaan melalui jalurnya. Misalnya kalau mahasiswa, jalurnya adalah dari kampus, kemudian nanti dari kampus yang akan melakukan pendekatan kepada perusahaan untuk melakukan itu, atau misalnya mahasiswa berkoordinasi dengan beberapa RT yang ada di lingkungannya, kemudian mereka mengajukan surat untuk melakukan aktiviti itu misalkan. Nah, itu bisa saja dilakukan, dan biasanya perusahaan akan memberikan apresiasi dalam bentuk misalnya pendanaan, misalkan seperti itu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di dalam pemaparan materi. Nah, kita akan lihat lagi sekarang bagaimana penerapan corporate social responsibility yang ada di perusahaan. Nah, corporate social responsibility itu bisa dilakukan di perusahaan dengan cara misalnya tadi membuat program-program yang seperti itu ya, program-program yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, tidak harus program-program besar yang ini, tapi yang harus betul-betul menyentuh kepada masyarakat. Nah, kemudian bagi mahasiswa yang mau melakukan aktivitas penelitian, nah yang paling penting di dalam penelitian corporate social responsibility itu adalah menentukan indikatornya. Ya, bagaimana melakukan menghitung indikator. Nah, indikator itu bisa dihitung dengan cara misalnya indikatornya itu menggunakan indikator corporate social responsibility index ya. Dengan dasarnya adalah silakan pilih, bisa kita gunakan indeks GRI atau misalnya bisa menggunakan indeks yang biasanya digunakan juga yang milik Sembiring ya, biasanya digunakan oleh Sembiring, misalkan seperti itu. Tapi saran saya sebagai sebagai dasar untuk menghitung indikator, bagusnya adalah indikator GRI yang pakai G4 ya,
sehingga nanti akan ada pembaharuan. Selain G4 ada lagi pembaharuannya yang nanti kita akan update. Nah, bagaimana cara menghitung indeks GRI? Itu dengan cara lihat sustainability report-nya, kemudian lihat standar GRI-nya. Ada beberapa standar GRI, termasuk ada ekonomi, ada pengembangan lingkungan dan sebagainya macam. Nanti itu Anda lihat apakah perusahaan itu melakukan pengembangan ekonomi kepada masyarakat, misalnya ada di dalam sustainability report-nya. Nanti Anda langsung kalau iya Anda berikan angka 1, kalau enggak memberikan angka 0, misalkan seperti itu. Jadi kita pakai dummy ya. Nah, itu bisa kita hitung dengan cepat sebenarnya. Nah, harapan saya kalau misalnya Anda nanti ada kesulitan untuk menghitung indeks GRI itu, ya nanti kita akan saya sendiri akan memandu supaya bisa menghitung indeks GRI dengan benar. Nah, semuanya, jadi semua standarnya dipakai, kemudian dilihat, dan kalau ada Anda kasih checklist, kasih angka 1 dan seterusnya sampai terakhir itu ada 91 indikator. Nah, itu nanti lihat ditotalin berapa, nanti akan kelihatan muncul Anda bagi berapa yang mereka disclose dengan totalnya, itu akan menjadi indeks indeks dari corporate social responsibility disclosure. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas bukan waktu sih sebenarnya, pemaparan yang ini kita akan lihat kepada aktiviti berikutnya, yaitu berupa pemaparan kepada pemaparan dari mahasiswa. Tetapi tentunya sebelumnya saya buka kesempatan kepada Anda semua untuk bisa untuk bertanya. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.